selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Eka Dewi. Di sini saya akan menceritakan 3 kisah entrepreneur sukses, yaitu Michelle Soldel, pemilik Dell Computer. Michelle Soldel lahir pada tanggal 23 Februari 1965 di Houston, Amerika Serikat. Sejak kecil dia sudah tertarik akan teknologi, saham, dan bisnis. Sejak usia 17 tahun, dia sudah tertarik akan sebuah benda penghitung digital berteknologi, tak lain adalah kalkulator. Sejak kecil, ia sudah mulai bisnis dengan bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran cepat saji Chinese food di daerah Texas dengan upah 2,3 US dollar per jam. Uang hasil kerja itu digunakan untuk membeli dan mengoleksi perangko. Hobinya mengoleksi perangko memperoleh uang senilai 2.000 US dollar dengan menjual seluruh koleksi perangkonya pada usia 12 tahun. Setelah gemar bermain komputer di Radio Shack, pada usia beranjak 15 tahun, ia mendapatkan komputer pertamanya, Apple II. Rasa ingin tahunya akan benda canggih ini membuat Michelle lalu membongkar dan mempelajari komponen dan mengamati bagaimana cara kerja dari sistem komputer. Kemudian merakitnya kembali. Michelle pernah bekerja di televisi pemasaran di Houston Post pada saat menyelesaikan sekolah di Memorial High School. Di sana ia mendapatkan banyak pengalaman tentang strategi penjualan dan Michelle merancang rencana pemasaran baru yang terbukti lebih berhasil. Karena keinginan orang tuanya, Michelle berkuliah di University of Texas Austin, mengambil jurusan kesehatan. Tetapi Michelle tetap melakukan apa yang menjadi kesukaannya, bisnis dan teknologi. Di usia 19 tahun, ia memulai bisnis komputer secara mandiri, yang dimana PCS Limited di asrama University of Texas, dengan bermodalkan 1.000 US dollar dari tabungannya. Ia berupaya untuk menjual komputer rakitannya sendiri yang memiliki spesifikasi unggulan dan harga yang lebih terjangkau, ditambah dengan garansi gratis setahun. Pada paruh 2 tahun, dia telah menjual komputer senilai 80.000 US dollar dan membangun bisnis teknologi yang unik di mana pelanggan dapat berkomunikasi dengan perusahaan, dan mengembangkan produk komputer pertamanya yang dinamakan Page Turbo dan berhenti studi di University of Texas. PCS Limited akhirnya go public pada tahun 1988 dan kemudian berganti nama menjadi Dell Corporate Computer. Di usia yang relatif masih muda, yakni 27 tahun, Michelle Dell berhasil menduduki posisi sebagai CEO paling muda dengan perusahaan terbesar yang termasuk daftar perusahaan top versi majalah Fortune. Yang kedua yaitu Colonel Hardin Sanders, lahir di Indiana, Amerika pada 9 September 1890. Kolonel Hardin Sanders, sang pendiri KFC Kentucky Fried Chicken, memiliki perjalanan inspiratif menuju kesuksesannya. Dia pernah bekerja sebagai kuli dan dia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir pada tahun 1906, dan dirinya masuk angkatan darat sampai dia pensiun. Di masa pensiun, dia mengandalkan uang pensiun, tapi dia merasa tidak cukup. Akhirnya dia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Dia juga belajar hukum sampai akhirnya mendapatkan ijazah hukum. Meski dia sudah
sering menangani kasus di pengadilan, namun ia merasa gajinya jauh dari standar. Sampai ia berpikir ijazah yang dia miliki tidak berguna. Akhirnya, ia meninggalkan profesinya dan membuka stand servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Suatu hari dia bertemu dengan pedagang asongan dan berkata di kota ini tidak ada tempat makan yang bagus. Dia menyimak ucapan penjual asongan itu. Akhirnya ia membuka rumah makan kecil di belakang stand servis mobil. Rumah makan itu diberi nama Rumah Makan Sanders. Rumah makan tersebut sangat terkenal karena Kentucky mengalami perubahan sehingga rumah makannya tidak strategis dan menarik pelanggan. Dan akhirnya dia menjual, dan karena uang hasil menjual rumah makan tidak cukup untuk membayar hutangnya, dia berkeliling menjual resep KFC. Lebih dari 1000 kali ditolak di tempat dia tetap berkeliling menjual resepnya. Akhir resepnya banyak disukai oleh masyarakat Amerika. Hingga saat usianya menginjak usia 70 tahun, jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari KFC mencapai ratusan tempat di USA dan Kanada. Setelah mencapai jumlah ini, Harlan Sanders berhenti berkeliling karena banyak orang yang datang ke tempatnya untuk konsultasi. Akhirnya dia sepenuhnya membantu sang istri untuk meracik resep makanan yang terdiri dari beberapa tanaman, rempah-rempah, dan bumbu-bumbu. Yang terakhir adalah Amonica Ortega, yaitu pendiri Sara. Ortega lahir di kota Leon, Spanyol pada 1936. Anak bungsu dan ketiga kakaknya ikut pindah saat ayahnya pegawai jawatan kereta api dimutasi ke kota lain, La Coruna. Saat berusia 14 tahun, dia berhenti bersekolah dan bekerja sebagai office boy di sebuah pabrik baju di sudut kota La Coruna. Akhirnya, karirnya sedikit bergerak naik saat dia menjadi pembantu penjahit. Ortega sangat memperhatikan pekerjaannya dan benar-benar mempelajarinya. Saat melihat gaun bermotif yang sangat mahal, ia mempunyai ide untuk meniru gaun tersebut dan membuat harganya lebih terjangkau. Dengan menggunakan mesin jahit iparnya selama berminggu-minggu, akhirnya ia menyelesaikan gaunnya dan menjualnya di toko di kotanya, dan ternyata laku. Ortega mulai serius dengan bisnis ini. Ia membeli kain murah dan membuat pakaian bagus tapi murah, dan dia menjualnya di toko-toko daerahnya. Karena usahanya semakin bagus dia mendirikan perusahaan sendiri, Convention Go, membuat dan menjual kimono yang bagus. Pada tahun 1975, ia mendirikan Sara dengan konsep selalu up-to-date tetapi harganya terjangkau dan penampilannya wah. Tokonya berada di tempat yang strategis di depan toko serba ada. Sara tumbuh dengan cepat dan kemudian Ortega mendirikan perusahaan induknya Inditex membawahi sekitar 1000 perusahaan termasuk Sara. Yang dapat dipetik dari beberapa cerita di atas yaitu, yang pertama, usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan usia tidak menentukan kesuksesan. Bisa jadi orang di sekitar kita yang akan membantu kita membukakan pintu keberhasilan untuk kita. Tidak menyerah walau berkali-kali gagal. Itu adalah kunci sukses dari orang-orang di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.